Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang animasi, yaitu menggerakkan roda gitu ya. Seperti yang tampak pada layar ini, di mana di sebelah bawahnya atau di bawah roda tersebut ada seperti papan ya. Di mana roda ini nanti seakan-akan bergerak gitu ya, melewati papan tersebut. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk animasinya pergerakannya, oke, bisa kita lihat bagaimana roda tersebut ini ya, jalan ya. Nah, ini untuk perjalanan mundurnya, dan yang berikut adalah untuk kondisi jalan majunya. Bagaimana langkah-langkahnya dan caranya, silakan disimak dan ditonton video ini. Baik, langkah pertama adalah kita akan membuat rodanya dulu ya. Kita buat dari standar part milimeter ya, kita klik create. Kemudian jika sudah muncul tampilan partnya seperti ini ya, kita klik start 2D sketch, kita buat dari pandangan HD plane atau pandangan front depan ya. Di sini nanti kita akan membuat sketch dari velgnya ya. Kita buat velg yang sederhana dulu aja ya. Yang penting bisa membuat rodanya dulu. Oke, kita buat kurang lebih seperti ini ya. Dari line yang penting tegak lurus 90 derajat ya, sekitar 210. Nah, seperti ini. Kita agak geser ke sebelah kiri. Nah, seperti ini ya, 210. Kemudian kita buat bentuk seperti ini. Ini bebas dulu ya, terserah ya. Yang penting nanti kita bisa mengaturnya di dimension dan juga menggunakan constraint. Oke. Kemudian di sini kita buat ini untuk model velgnya ya. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Kemudian kita gunakan mirror untuk memirror bagian ini, supaya tidak perlu menggambar lagi sketch-nya, sketch garisnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita trim ya. Sebelum di trim ini dihubungkan dulu. Nah, seperti ini. Karena pasti ada ya bagian yang berbeda ya. Kemudian kita trim dulu ini. Ini juga, ini juga. Oke. Nah, jika sudah, kita pertama gunakan fungsi equal dulu. Jadi kita samakan ya ini dengan ini. Kita samakan fungsi equal dulu ya. Nah, semuanya ya disamakan nantinya. Oke. Sehingga nanti ketika kita membuat ukurannya, itu nanti akan mudah gitu ya. Pertama kita move dulu saja. Kita move dulu bagian ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan poin di titik tengah sini ya. Nah, ini hijau. Kemudian kita arahkan ke sini supaya nanti memudahkan dalam proses. Nanti kan di revolve. Nanti di revolve ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih dimensi ya, antara ini ke sini tadi berapa, 210 ya. Kita buat nilai 210. Nah, seperti ini. Kemudian ininya kita buat nilainya adalah 10. Dan kemudian nilai dari ini sudah cukup kayaknya. Seperti ini sudah cukup ya. Jadi ini masih asal dulu ya. Saya buatnya asal dulu velgnya gitu ya. Yang penting nanti jadi sebuah roda dulu. Yang kemudian tujuan utama kita adalah untuk proses animasi rodanya tadi ya. Seakan-akan dia menggelinding atau bergerak, berputar ya, melalui
papan kayu atau aspal bahasanya, tapi kita menggunakan papan kayu. Kita finish CAD ya. Kemudian selanjutnya di sini kita gunakan revolve. Nah, revolve-nya kita gunakan acuan yang ini. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kemudian kita buat untuk ininya ya, batikannya, bukan batikannya, bentuk dari velgnya ini. Kita gunakan offset from plane dari sisi ini, kita arahkan ke luar sedikit. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita start 2D scan di workplane yang baru ini. Di sini nanti kita akan membuat ini ya, bentuk dari, kita gunakan acuan ini ya, dan juga ini. Nah, kita akan membuat semacam desain gitu ya, desain dari velgnya ini ya. Jadi seperti kita bentuk menggunakan spline lebih bagus sepertinya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat lagi seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian jika sudah, bisa kita bikin lingkaran. Oke, satu lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita trim. Oh, ini belum ternyata ya. Ketahuan kalau ini belum terhubung. Oke, kita trim. Oke, kalau sudah kita trim ya. Nah, seperti ini. Bagiannya ini kita fillet dulu supaya dia tidak terkesannya ini ya. Oke, jika sudah, kita finish cut, kemudian kita extrude. Nah, kita cut ya di sini sampai ke sana atau stroke all. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat, nah seperti ini hasilnya ya. Kemudian jika sudah, kita bisa mirror workplane-nya kita hilangkan visibility-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan fillet. Di sini kita kasih nilai 5 atau 10. Kemudian ini juga ya. Nah, kita fillet. Ini juga kita fillet ya, supaya hasilnya bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian jika sudah, kita gunakan circular pattern. Nah, jadi kita perbanyak ya. Ini sama fillet-filletnya tadi. Ini perputarannya kita buat 6, boleh. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, ini jadi kanan kirinya juga sama ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk velg sebelah kanan bentuknya beda dengan sebelah kiri ya. Tapi ini saya seperti tadi yang saya sampaikan, sederhana dulu, yang penting jadi dulu ya rodanya. Untuk yang lainnya bisa dilihat di video selanjutnya ya, atau video yang lain untuk pembuatan velg dari roda gitu ya. Saya lubangi dulu ini sebagai nanti tempat poros shaft dari kendaraan biasanya ya, atau roda ya. 25. Setelah itu saya extrude juga. All. Oke. Kemudian jika sudah, di sini saya gunakan plane baru ya. Untuk membuat bagian, nah ini bagian dari offset from plane ini ya. Nah, 0. Kemudian kita start dari scan di sini untuk membuat bannya gitu ya, rubber dari roda, ban luarnya gitu ya.
kita view slash grafik. Nah, kemudian di sini kita gunakan project geometrik dari garis ini ya, 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kita gunakan line-nya seperti ini, dibuat agak miring gini ya. Oke, kemudian yang dari sini kita gunakan garis untuk mirrornya ya. Kemudian jika sudah selesai, kita gunakan arc. Nah, terus kita buat agak lengkung ke atas seperti ini. Oke, jika sudah, yang ini di delete garis mirrornya tadi, kita finish cut. Work plane-nya ini visibility-nya dihilangkan ya, kita revolve lagi. Oh, belum terhubung ternyata. Kita harus menghubungkannya dulu ya. Oke, saya delete dulu semuanya. Dan saya gunakan line biasa saja. Oke, sudah ya. Kemudian untuk aksisnya kita gunakan yang X-aksis. Nah, seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, sudah jadi ya. Terus untuk membedakannya, pertama kita buat ya partnya ini dari warnanya agak ini stainless saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian khusus yang ini, nah ini kita ganti gitu ya. Kita kasih warna yang beda ya. Iron. Nah, seperti ini ya. Menandakan bahwasanya ini adalah rodanya gitu ya, ban luarnya gitu ya. Dan ini adalah velgnya. Kemudian kita bisa menambahkan batikannya ya untuk rodanya di sini. Seperti biasa, kita gunakan offset from plane ya. Nah, dari seperti ini kita ke atasin sampai di atas sedikit. Kalau sudah kita oke. Kita start 2 disket. Nah, kita klik. Kemudian di sini kita bisa membuat pertama bagian yang tengah dulu ya. Gunakan yang 2 point center. Kurang lebih seperti ini. 5 mili, ininya buat 70. Kemudian kalau sudah finish cut dan kita emboss dulu. Nah, emboss ini, yang ini ke dalam ya. Yang ini ke dalam karena untuk yang bagian untuk air ya. Celah untuk air, jalannya air. Kurang lebih dibuat 5 mili boleh. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita circular pattern ya. Jadi nanti dia akan seperti halnya membelah gitu ya. Di tengah-tengah ini dibanyakin. Oke, 25 cukup. Nah, seperti ini. Jika sudah, baru kita tambahkan lagi start 2 disket untuk membuat batikan yang lainnya ya. Oke, nah ini kita bisa menggunakan line atau juga spline ya. Ini mungkin kemudian ditambahi lagi mungkin dengan garis gitu ya. Ini saya asal aja ya. Nanti silakan dari kalian untuk bisa membuat sendiri ya. Bentuk-bentuknya bebas ya. Sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan untuk desainnya. Ini saya asal aja. Oke, kalau seperti ini. Kalau sudah, saya emboss juga ketiga sket ini. Tapi kalau ini keluar karena dia timbul kan ya. Ini timbulnya 1,5 mili. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, visibility-nya saya hilangkan nih work plane-nya biar tidak mengganggu. Nah, saya circular pattern juga. Kemudian untuk jumlahnya tidak sebanyak yang tadi ya. Mungkin 20 cukup. Nah, kalau sudah, saya ini dulu kasih warna dulu ya. Seperti yang tadi. Iron huruf I. Iron gray, oke. Yang ini juga ya.
iron grain. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita mirror ya. Jadi kita mirror bagian ini. Nah ini. Saya cancel dulu. Klik mirror lagi karena tadi saya salah ngeklik ya. Kemudian kita mirror dengan mirror plane-nya ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, ini saya juga kasih warna yang sama ya. Iron juga. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Nah, sudah jadi, kita save dulu. Kita save ya. Tapi sebenarnya belum begitu kelihatan ya kalau kasih warna ini. Oke, kita kasih stainless steel ya. Sama seperti yang bagian ini. Nah, seperti ini ya. Biar kelihatan ya untuk batikannya. Batikan roda ban luarnya ya. Kurang satu, tertinggal satu. Oke, kita save ya. Kita save di sini dengan nama roda gitu ya. Kemudian kita buat satu lagi yaitu untuk papannya. Nah, papannya di sini kita buat dari pandangan atas ya. Dengan ukuran 1000 kali 50 gitu ya. Kita finish cut. Kemudian kita extrude, kasih ketebalan 10 boleh. Kemudian jika sudah kita ini ya gunakan materialnya bisa seperti ini boleh. Oke, kita finish, kita kasih nama papan gitu ya, kayu. Oke, nah sudah terbentuk ya dua partnya ini. Kita klik my home lagi, kita buat assembly yang standar ya. Nah, pada tahap ini cukup penting ya, jadi diperhatikan step by stepnya. Pertama kita panggil rodanya dulu saja. Nah, seperti ini ya. Jadi dari arah front seperti ini, depan gitu ya. Kemudian di sini kita selanjutnya adalah constraint porosnya. Nah, porosnya dari roda ini dengan x axis dari x axis dari origin assembly. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita constraint YZ plane dari roda dengan YZ plane dari origin. YZ plane dari origin assembly-nya. Oke. Kita lihat kalau kita putar, dia hanya bisa berputar pada satu bidangnya aja ya, tidak bisa digeser ke sana kemari ya. Nah, sudah seperti ini, dan kita akan membuat yang penting ini adalah sumbu perputarannya, yaitu nanti untuk drive motionnya rodanya ya, yaitu pada bagian ini XZ plane di roda dengan XZ plane di origin assembly. Tapi kita gunakan constraint yang angle. Jadi langsung pilih yang angle dulu ya, sudut ya. XZ plane roda dengan XZ plane pada origin. Kalau sudah, kita klik OK. Ini 0 derajat aja. Nah, seperti ini ya. Sehingga ini sudah nggak bisa digerakkan lagi. Memang seperti itu. Kemudian selanjutnya baru kita panggil kayunya. Nah, papan kayunya. Oke, kita posisikan ya arahnya. Kita posisikan kayunya ini ya.
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Tapi untuk ini kayunya sebenarnya kurang lebar. Oke, saya atur dulu kayunya. Ini buat 2000. Kemudian yang ininya buat 200 ya. Nah, seperti ini. Nah, biar terlihat agak lebar gitu ya. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita klik constraint di kayu ini. Kita arahkan ini ya. Kan nanti pengennya dia berjalan di tengah-tengah gitu ya. Maksudnya pas. Jadi kita ambil. Nah, ini XY plane dengan X yang sama. Nah, YZ plane-nya dengan ini ya, roda. Oke, kalau sudah kita apply. Oke. Kemudian selanjutnya jika sudah, kita buat nanti daerah mana sih yang akan dilalui roda ini. Berarti kan bagian ini ya. Nah, ini dengan rodanya, bagian roda ini ya. Nah, seperti ini. Tapi kita kasih jarak supaya dia pas di bawahnya. Sekitar 210 kurang 230. Kita zoom, apakah cukup? Kurang juga. 240 terlalu banyak. 235. 232. Oke, 232 saja ya. Kita klik apply. Nah, kemudian jika sudah, coba digerakkan. Nah, maka dia hanya akan bisa mengitari atau ini ya, berada pada permukaan atau rodanya saja, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, sampai tahap ini harus sudah benar. Karena ini merupakan tahap yang cukup penting juga ya. Jangan sampai salah gitu ya. Nah, tahap yang lebih penting juga salah satunya adalah kita klik bagian bawah sini. Kemudian kita klik ya dengan originnya ya. Ingat, dengan originnya. Origin yaitu yang ini XY plane. Nah, tapi ingat kita gunakan yang angle. Langsung klik angle. Nah, klik angle ya. Ini dengan XY plane. Nah, kita buat di sini 180 derajat. Nah, seperti ini ya. Kita klik apply. Kemudian untuk selanjutnya supaya dia bisa berputar gitu ya. Nah, ini sudah betul. Dia hanya bisa maju mundur pas gitu ya. Kalau kita lihat, nah kan pas di tengah-tengah kan ya dengan roda. Nah, oleh karena itu kalau sudah seperti ini sudah betul, kita lanjutkan dengan ini ya, gunakan constraint yang motionnya. Nah, kita pilih yang rotation translation ya. Pertama kita klik dulu bagian yang akan berputar ya, porosnya. Selanjutnya kita pilih yaitu ini ya, bisa dengan papannya ini yang atas atau juga jarak panjang papannya, kan juga bisa garis ini. Nah, kemudian kita klik measure dari sesuai dengan panjang papannya ya, 2000. Kita klik apply. Jika sudah seperti ini, kemudian kita ke angle ini tadi, yaitu di angle yang di roda yang pertama tadi ya. Kita klik kanan, drive. Kemudian sini kita kasih nilai 3600 gitu ya. Kita klik jalan. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat sepertinya perputarannya salah gitu ya. Harusnya seperti ini kan dia maju, tapi ini seperti ini dia mundur. Kita cancel dulu. Kita atur di rotationnya tadi. Klik kanan, edit. Nah, kita pilih yang kedua, pilihan yang kedua. Kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kembali lagi ke yang perputaran tadi. Kita klik. Berarti ini masih salah. Sudutnya kita ganti dengan minus 3600. Nah, sudah betul ya. Jadi ketika perjalanan atau pergerakan roda berputar seperti ini, dia maju. Sudah betul ya. Nah, jadi untuk menggerakkan atau mengarahkan putarannya, kita bisa dengan menggunakan tadi ya,
apa namanya, posisi dari motionnya atau derajatnya minus, dikasih minus, jadi berkebalikan. Ini kalau mundur betul, ini kalau maju ya. Oke, insya Allah mudah ya untuk proses pembelajaran dari constraint motion ini untuk roda ya. Nah, nanti kalian bisa mengembangkan semisal mau membuat sebuah mobil gitu ya, yang berjalan pada aspal atau juga media jalan yang lainnya. Caranya sama gitu, hanya saja nanti kalian pasti harus memanggil ini dulu, bagian mobilnya dulu ya, dijadiin ini dulu, jadiin satu semuanya di assembly, assemblinya belakangan gitu ya, assemblinya belakangan. Karena nanti rodanya kan pasti berhubungan dengan motionnya ini, dengan jalannya. Oke, baiklah, sekian tutorial untuk motion pergerakan roda dengan constraint motion ya. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.